Tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Media Podcast Network bekerja sama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia yang bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @medio_by_kg_media agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu bisa berlangganan Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. Kisah kali ini menceritakan seorang ahli akrobat yang dicurigai membunuh perempuan tak bermasalah di villa itu. Namun, apakah hanya latarnya itu dia memang benar membunuhnya? Januari tahun 1910. Sepasang suami istri kaya raya meninggalkan villa milik mereka yang berada di pinggiran kota. Mereka berniat untuk pergi ke New York untuk menonton drama musikal serta menginap beberapa malam di apartemen yang mereka punya di kota itu. Sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkan putri mereka di villa. Aku akan menitipkan Polly dengan Sarah malam ini. Kamu yakin? Dia baru bekerja di sini berapa bulan loh? Selama ini aku tidak melihat ada perilaku buruk darinya. Lagi pula, beberapa bekas majikannya memberikan kita surat keterangan baik atas Sarah kan? Baiklah kalau begitu. Ya, aku turun duluan. Sarah! Iya, Nyonya. Kami akan menginap beberapa malam di apartemen New York dan Polly aku titipkan kepadamu ya. Baik, Nyonya. Makanan akan disediakan oleh kepala pelayan kita yang bernama Satoru Ohashi dan akan dibantu Alice sebagai koki dan Mary pelayannya. Kalau kamu membutuhkan mereka mendadak, kamu bisa ke kamar mereka masing-masing ya. Baik, Nyonya. Iya, selain mereka, kalau ada apa-apa kamu bisa mendatangi Frank ya. Dia itu pengurus pertanian kita. Dia tinggal di pondok belakang. Di tengah perjalanan villa dan pondok itu ada saluran telepon. Jadi nanti kamu bisa menggunakannya untuk menelpon kami. Baiklah, Nyonya. Saya ingat semuanya. Kalau begitu, kami pergi dulu ya. Maka dengan hati tenang, berangkatlah Tuan dan Nyonya Compton pagi-pagi pada Januari 1910 itu ke New York tanpa menduga bahwa dalam waktu singkat mereka akan dipanggil kembali. Pada pagi yang dingin di Januari itu, telepon kantor polisi berdering nyaring. Mereka mendapatkan kabar tidak beres yang terjadi di rumah suami istri Compton. Namun telepon tersebut tidak terdengar jelas karena jaringan yang amat buruk. Tapi mereka mendapatkan fakta bahwa yang menelpon adalah Frank. Sesaat setelah informasi dari telepon itu didapatkan, Kepala Polisi McCabe, Sheriff Townsend, Jaksa Mack, dan Dr. Andrews tiba di Villa Compton sedikit terlambat. Sementara itu, dokter lain, Dr. Mackenzie yang dipanggil oleh Frank telah datang terlebih dahulu. Saat rombongan tiba, Dr. Mackenzie terlihat baru keluar dari gudang, disusul oleh Frank dan seorang berkulit kuning yang berkacamata yang dikenal adalah Satoru Ohashi, ketua pelayan di keluarga itu. Selamat pagi, apakah kalian baru tiba? Ya, baru saja. Siapa yang ditemukan mati? Anak tuan rumah kah? Bukan si anak, tapi penjaganya, Sarah. Dia ada di gudang, di atas loteng tempat penyimpanan rumput kering. Mari saya antar. Saya curiga pembunuh ini hendak menyembunyikannya. Di bawah tuntunan Frank, rombongan memasuki gudang dan menaiki tangga untuk menengok mayat Sarah di loteng. Sesampainya di sana, tergeletaklah mayat Sarah seperti sedang tidur.
Namun kalau diperiksa dengan teliti, tampak sedikit darah pada bibirnya, lebam biru di area mata dan sekitar lehernya, dan ada tanda cemong di pipinya. Dr. Mackenzie maupun Dr. Andrews memberikan asumsi bahwa Sarah meninggal kira-kira pada pukul 2:30 pagi di villa, lalu dibawa ke gudang. Semuanya terlihat nyata. Namun yang mengherankan kedua dokter itu ialah cemong di pipi Sarah. Bagaimana pipinya bisa ternodai secara demikian? Teka-teki ini tidak dapat dijawab. Keterangan pertama diminta oleh Kepala Polisi McGabe, dimulai dari sisi Frank, si pengurus pertanian yang menelpon kantor polisi pagi itu. Frank, tolong berikan seluruh keterangan yang kamu temukan tadi malam. Semalam saya tidak tidur, Pak, karena menunggu anjing saya melahirkan pertama kalinya. Jam 1 pagi tadi kan timbul angin kencang. Setengah jam kemudian saya dengar suara tirai kayu di depan rumah terbanting-banting. Saya buru-buru keluar buat mengikat tirai itu. Nah, saat itulah saya mendengar suara jeritan dari jendela sebelah barat villa. Kamu tahu itu jendela kamar siapa? Jendela tingkat kedua itu kamar tempat Polly tidur. Jadi saya berdiri di bawahnya. Saat itu, apa ada yang kamu dengar? Saya mendengar suara Sarah dan seorang laki-laki. Saya kira Sarah sedang kedatangan tamu pria, jadi saya tidak menghiraukannya. Karena ya memang bukan urusan saya. Jadi saya kembali ke pondok lalu tidur. Tiba-tiba sekitar pukul 3:30 telepon berbunyi. Saat saya angkat, rupanya Mary yang menelpon, menceritakan tentang Sarah. Saya langsung terburu-buru pergi ke villa untuk mengecek. Bagaimana keadaan Mary, Sataro, dan Alice saat kamu datang? Mereka terlihat sangat panik, Pak. Mereka bilang ada pencuri masuk ke rumah dan Sarah tidak tahu ada di mana. Waktu itu sudah pukul 4 pagi. Saya langsung telepon kantor polisi. Sambil menunggu polisi datang, kami terus mencari keberadaan Sarah dan akhirnya kami menemukannya di gudang. Saat itu saya langsung memanggil Dr. Mackenzie untuk memeriksa keadaan Sarah. Lalu tidak lama kemudian datang rombongan Bapak. Baiklah. Semua keterangan sudah dicatat. Aku harus menelpon pemakaman untuk penguburan Sarah. Tapi aku tidak akan menelpon di sini. Polly tidak boleh mendengar berita tentang Sarah. Kalau begitu mari saya antarkan ke pondok saya, Pak. Oke, saya akan menelpon di sana. Sekarang Jaksa Mac di rumah villa meminta keterangan satu persatu dari para pelayan. Dimulai dari Mary, si pelayan yang menelpon Frank pada malam itu. Setelah Tuan dan Nyonya Compton meninggalkan rumah, sepanjang hari tidak ada terjadi apa-apa, Pak. Kegiatan pun terjalin seperti biasa. Seperti saat malam kami makan bersama. Kemana Sataro dan Alice setelah makan malam? Sataro pergi ke dapur untuk menambah batu bara yang diperlukan alat pemanas rumah. Alice bersama saya. Setelah itu saya, Alice dan Sataro pergi tidur di kamar sebelah timur. Sedangkan Sarah tidur di kamar sebelah barat yang letaknya sama dengan keluarga Compton. Lalu, malam itu bagaimana kamu bisa menemukan kejadian Sarah dan menelpon Frank? Saat tidur, saya biarkan pintu kamar saya terbuka supaya udara segar bisa masuk. Saya terjaga, Pak, sampai kira-kira pukul 3:30. Saya melihat sorotan lampu senter di lorong. Saya penasaran dan pergi untuk melihat siapa orang tersebut. Saat tiba di lorong, saya kaget sekali melihat seorang laki-laki berdiri di hadapan saya. Dia mengarahkan lampu senternya ke mata saya, jadinya sangat silau. Sampai saya nggak bisa lihat itu siapa. Karena takut, saya teriak sangat kencang. Lalu kedengaran pintu belakang dibanting. Saya langsung lari masuk ke kamar Alice dan ikut tidur di ranjangnya. Bagaimana respon Alice saat itu? Setelah saya menceritakannya, kami berdua ketakutan, Pak. Ketika sudah mulai tenang, kami berdua ke kamar Sataro. Apa yang Sataro lakukan di kamar saat kalian datang? Sepertinya dia tidur nyenyak, Pak. Karena saat kami mengetuk pintunya, lama sekali Sataro baru membuka pintu. Bagaimana respon dia setelah kalian menceritakan kejadian itu? Dia bilang kami harus menyelamatkan Nona Polly. Jadi kami bertiga langsung pergi ke kamar Polly. Di sana Polly terlihat tidur nyenyak, tapi ranjang Sarah kosong. Selimutnya terlihat gak karuan. Di bantalnya ada darah segar, Pak. Apa kalian menemukan bukti lain dari laki-laki yang membawa senter itu? Sewaktu itu Sataro langsung menengok keluar jendela sebelah barat. Dan katanya ia melihat sorotan senter ke arah gudang, Pak. Saya sama Alice juga ikutan menengok ke jendela, tapi kami gak melihat sorotan itu. Lalu bagaimana keadaan Polly saat itu?
Alice langsung menggendongnya dan kami pergi ke kamar tidur keluarga Compton. Tapi saat di sana, kami melihat lemari terbuka dan peti intan permata Nyonya Compton hilang. Gak hanya itu, saat kami turun ke bawah, lemari makannya pun terbongkar. Beberapa perabot makan dari perak juga hilang, Pak. Saat itu saya langsung menelpon Frank untuk membantu kami mencari Sarah. Apa setelah itu kalian langsung menemukan Sarah? Enggak, Pak. Saat beberapa saat berkeliling, bukan Sarah yang kami temui, tapi cuma sejumlah darah. Salah satunya kami temukan di muka pintu depan rumah. Ini salah satu tanda kalau Sarah setelah dibunuh dikeluarkan dari rumah melalui pintu gudang. Dan baru Sarah ditemukan di gudang. Lalu bagaimana bisa kalian menemukan Sarah di gudang? Itu atas saran Sataro, Pak. Karena dia melihat sorotan lampu senter ke arah gudang, jadi dia menyarankan untuk mengecek tempat itu. Dan rupanya benar, kami menemukan Sarah tergeletak di sana tidak bernyawa. Demikian penuturan Mary. Jaksa Mac juga meminta keterangan dari Alice, sang koki, dilanjut Sataro, dan Frank diperiksa ulang olehnya. Namun mereka tidak dapat menambah sesuatu yang berarti. Tak seorang pun dapat mengatakan siapakah pria yang suaranya terdengar oleh Frank pada dini hari kala itu. Mereka pun tidak dapat mengatakan apakah Sarah mempunyai musuh. Karena selama bekerja pada keluarga Compton, Sarah tidak pernah terlihat menerima tamu. Jaksa Mac dan kepala polisi McGabe memeriksa seluruh rumah dan tidak disangka mereka menemukan cemong di bantal Sarah, sejenis dengan apa yang ada di pipi Sarah. Mereka pun mulai menyebar untuk mencari bukti lain hingga mereka tiba di kamar Sataro yang mencuri perhatian mereka. Gabe, aku menemukan potret kuno yang melukiskan sejumlah akrobat Jepang. Ada tulisan keluarga Ohashi, akrobat berani mati. Laki-laki di ujung kanan ini mirip sekali dengan Sataro. Rupanya pelayan keluarga ini di masa mudanya pernah menjadi anggota akrobat sirkus. Apakah dengan itu ada kemungkinan dia bisa melakukan apa yang orang biasa tidak bisa lakukan? Ya, mungkin saja. Kalau kamu lihat, akses dari kamar ini menuju atap dapur sangat mudah. Bagian bawah atap itu sampai ke tanah jaraknya kira-kira hanya 3 meter. Bahkan ada pijakan saluran untuk air hujan yang terlihat sangat kokoh dan kuat. Dia pasti orang yang gesit. Apalagi kalau dia memang pemain akrobat. Dia pasti sudah terlatih. Memanjat dari atap lalu masuk ke jendela pasti bisa dia lakukan dengan mudah. Ya, benar. Itulah mungkin kenapa Mary harus menunggu begitu lama setelah mengetuk pintu kamarnya. Kemungkinan karena waktu itu ia sedang memanjat saluran air hujan ini. Tapi semua ini hanyalah dugaan dan sangkaan saja. Setelah memutuskan menghubungi Tuan dan Nyonya Compton di New York, kepala polisi itu memeriksa lemari dan koper milik Sarah. McGabe menemukan sesuatu. Dari surat-surat Sarah ternyata bahwa ia sudah menikah. Sarah yang sudah bersuami, hidup terpisah, tapi tidak bercerai. Suaminya kadang-kadang masih menulis surat untuknya. Ia juga tinggal di pinggiran kota yang sama, namun berjarak 10 km jauhnya. Mungkinkah dia yang semalam kedengaran suaranya oleh Frank dari kamar Sarah? Nyatanya, baik Mary, Alice, ataupun Sataro mengaku tidak tahu bahwa Sarah sudah bersuami. Namun belum diketahui bagaimana dengan Frank, karena lelaki itu sudah kembali ke pondoknya. Pemeriksaan berlalu dengan cepat, tidak terasa hari sudah siang. Baik Mac ataupun McGabe belum sarapan tadi pagi. Alice mengetahui hal tersebut pun segera buru-buru menyiapkan sesuatu sambil berkata bahwa mereka akan dilayani oleh Sataro. Kala itu kedua dokter dan sheriff telah pulang. Apakah makanan sudah siap? Sebentar lagi, Pak. Saya harus mencuci tangan dahulu. Tadi saya dipanggil saat mengisi batu bara ke dalam alat pemanas rumah. Habis dari sana tangan saya selalu kotor, belepotan begini. Sambil menjawab, Sataro mengulurkan tangannya yang penuh cemong, yang membuat Mac dan McGabe berpandang penuh arti. Dari penuturan Mary tadi pagi, mereka masih ingat satu detail kecil yang kini menjadi besar artinya. Malam sebelum Sarah dibunuh, Sataro sesudah makan malam membereskan alat pemanas rumah, lalu pergi tidur. Tangannya penuh cemong, baik di pipi Sarah maupun di bantal kepalanya ditemukan cemong. Gap, otopsi tubuh Sarah sudah selesai dan hasilnya dia tidak hanya dibunuh, tapi juga diperkosa. Apa?
Bagaimana bisa? Cemong yang sama di pipinya ditemukan juga pada bagian lain di tubuhnya. Cemong itu sedang diperiksa di laboratorium rumah sakit. Hasilnya akan kukabari secepatnya ya. Baik, terima kasih dokter. Halo Sheriff, apakah ada informasi terbaru malam ini? Gip, mereka tidak menceritakan keterangan dengan lengkap. Mereka siapa? Mary, Alice, Frank. Malam pertama setelah Tuan dan Nyonya Compton meninggalkan rumah kira-kira pukul 9 malam, mereka bertiga keluar minum whisky dan bir di restoran dan pulang 30 menit setelahnya. Berarti selama sejam lamanya, malam terjadinya pembunuhan Sarah. Di rumah keluarga Compton ini hanya ada tersisa seorang lelaki. Benar, Sataro Ohashi. Mungkin dia mencoba menggoda Sarah, tapi karena tidak berhasil, ia kemudian membalas sakit hatinya saat ketiga pegawai lain pulang dari restoran. Atau selama sejam itu Sarah memasukkan tamu pria lainnya. Bisa jadi, mungkin suaminya. Namun nyatanya, setelah diadakan penyelidikan, ternyata suami Sarah berada di rumah penginapannya sepanjang malam petaka itu. Para saksi menguatkan hal itu. Kalau begitu, siapa yang membunuh Sarah? Tanpa meneruskan spekulasi, jaksa dan polisi mempertimbangkan sekali lagi apa yang sudah menjadi kenyataan, yaitu bahwa si pembunuh itu rupanya telah masuk dan keluar 2 kali dari rumah keluarga Compton. Pembunuh ini pertama kali membunuh Sarah pada pukul 2.30, lalu dia keluar membawa mayat Sarah dari pintu depan ke gudang. Kira-kira sejam kemudian di pukul 3.30, apakah Mary bertemu dengannya saat dia kembali ke rumah? Mungkin saja. Setelah menyembunyikan mayat Sarah di gudang, dia punya pikiran buat membongkar lemari peti intan dan lemari perabot makan dari perak milik Nyonya Compton. Setelah mengambil beberapa barang, dia keluar dari pintu belakang, persis setelah Mary memergokinya. Dia sangat pintar. Tapi Gabe, kita harus menanyai Frank atas keterangan apakah dia sudah tahu atau belum kalau Sarah punya suami. Dan apakah dia benar-benar tidak mengenali suara pada pagi dini hari itu. Baiklah, yuk kita kembali ke sana. Perjalanan Mac dan McGabe ke pondok itu tidaklah mudah, sehingga setiba di depan pondok, mereka tak mengetuk pintu terlebih dahulu, tetapi segera mendorongnya agar dapat merasakan hawa panas dari bagian dalam pondok itu. Kedatangan jaksa dan kepala polisi ini rupanya sama sekali tak terduga oleh Frank. Saat itu ia sedang menolong anjing betinanya melahirkan anaknya yang kelima. Ketika mendengar ada orang masuk, ia berdiri, menoleh ke pintu dan terkejut. Tangan kanannya diulurkannya, seakan-akan hendak memegang meja. Tapi yang disentuhnya ialah lampu tempel di meja itu. Hingga benda itu jatuh dan semprongnya hancur. Astaga, saya pikir yang datang... Siapa? Seseorang yang saya takuti. Suami Sarah? Suaminya? Sarah sudah bersuami? Iya, kamu baru tahu? Baru sekarang saya tahu, Pak. Betulkah dia sudah menikah? Frank, tadi kamu bilang kamu takut sama seseorang. Katakan pada kami, siapa yang kamu takuti? Sataro Ohashi, Pak. Saya curiga dia yang membunuh Sarah. Dan sepertinya dia tahu kalau saya mencurigainya. Makanya saya takut sama dia. Atas dasar apa kamu mencurigainya? Beberapa hari kemarin Sataru cerita sama saya kalau dia tertarik dengan Sarah. Terus barangkali tadi Alice dan Mary sudah cerita ya Pak, kalau kami bertiga ke restoran kota. Jadi yang tinggal di rumah kan waktu itu cuma Sarah, Sataru, dan Polly yang masih kecil. Soalnya Pak, pas kami pulang... Kenapa? Pas kami pulang, kami melihat mata Sataru bersinar secara luar biasa. Sataru pernah cerita sama saya kalau mau deketin wanita tanpa membuka diri, muka mesti dihitamkan. Seperti yang Bapak tahu kalau di muka Sarah ada cemong hitam kan waktu itu. Dan apa? Dan suara laki-laki yang saya dengar di bawah jendela Sarah itu mirip suara Sataru. Jaksa dan kepala polisi berpikir jika memang Sataru yang jadi tersangka, siapa lagi yang dengan mudah dapat menghitamkan mukanya kalau bukan Sataru yang memang bertugas melayani alat pemanas rumah dengan batu bara? Siapa lagi yang dapat kembali ke rumah Compton itu melalui saluran air hujan, atap, dan jendela kalau bukan Sataru, seorang mantan akrobat? Bukankah Sataru yang jatuh hati pada Sarah? Kecuali jika Frank berdusta.
Kini Mac dan McGabe hendak kembali ke rumah induk. Angin masih terus berhembus kencang. Dinginnya seolah menusuk pikiran untuk membuka lebih banyak tumpukan salju yang diibaratkan seperti bukti. Tuan dan Nyonya Compton akan tiba sebentar lagi. Tolong beritahu Frank untuk menjemput mereka di stasiun. Oke, aku akan menelponnya. Halo, Dr. Andrews. Ada informasi terbaru apa? Ya, hasil laboratorium mengenai cembong yang ditemukan pada pipi dan bagian lain tubuh Sarah itu adalah jelaga dari minyak tanah. Apa? Baiklah. Terima kasih, dokter. Sekarang semua sudah terang. Maksudmu? Satoru Ohashi tidak bersalah. Cemong yang menodai tangannya itu berasal dari batu bara, bukan minyak tanah. Sedangkan hasil lab bilang kalau cemong itu berasal dari lampu minyak tanah, iya kan? Tapi siapa yang memakai minyak tanah? Villa sudah ada listrik. Itu dia. Satu-satunya tempat yang tidak ada listrik adalah Pondok Frank. Dan kamu lihat tadi kan, dia menggunakan lampu minyak tanah. Dia hanya mencoba menjerumuskan Satoru. Tapi ternyata usahanya percuma. Dia bilang dia ada di depan pondok tadi pagi jam 2:30 ketika angin meniup keras dari pondok ke arah villa. Lalu dia dengar suara teriakan dari kamar Sarah. Dia berdusta. Iya, ini dusta. Seperti yang kita tahu, kalau arah angin tidak pernah berubah semenjak tadi pagi sampai sekarang, selalu dari pondok ke arah villa. Dia tidak mungkin bisa mendengar apa-apa dari villa, apalagi dari kamar Sarah yang ada di tingkat kedua dalam gemuruh angin yang begitu berisik. Bagaimana bisa kamu berspekulasi seperti itu? Ini semua terpikirkan olehku ketika Sheriff Townsend berteriak sekuat tenaga dari villa ke arah kita yang sedang berjalan dari pondok. Tapi kita berdua tidak bisa mendengar sepatah kata pun. Frank berdusta. Ingat kan, Mac? Apa yang terjadi saat kita masuk secara mendadak ke pondok Frank? Dia kaget dan semprong lampu pecah kan? Coba pikirkan karena apa? Karena tadi malam ia pakai jelaga lampu itu buat menghitamkan mukanya. Tadi pagi aku juga ke pondoknya. Ada sebuah lampu menyala, sedangkan yang lainnya tidak. Yang dipecahkannya barusan itu yang dimatikan lebih dulu. Dia takut kalau kita menemukan sidik jarinya di bagian dalam semprong itu. Beberapa menit setelah kepala polisi McGabe selesai berbicara, datanglah Frank. Jaksa segera mengajaknya berbicara di dapur. Sementara itu, McGabe dan Sheriff Townsend pergi ke pondoknya. Di bawah sebuah ranjang ditemukan permata Nyonya Compton dan perabot makan dari perak. Lalu mereka kembali ke dapur dan melemparkan barang itu di hadapan Frank. Apa ini, Frank? Shermer Horn berteriak lalu lari keluar menuju pondoknya. Jaksa, kepala polisi, dan sheriff mengejar dia. Tetapi si pembunuh itu lebih dahulu tiba lalu menguji pondok dari dalam. Beberapa detik kemudian terdengar pekik menakutkan. Ketika pintu itu didobrak, tampak Frank tergeletak di lantai, bermandikan darah. Lehernya telah dipotong dengan pisau cukur. Untuk kedua kalinya, Dr. Mackenzie dipanggil dan Frank dibawa ke rumah sakit. Setelah sembuh dari lukanya, ia mengaku memperkosa dan membunuh Sarah Brymer. Satoru Ohashi nggak menyuruh saya untuk menghitamkan muka. Saya mohon, bila karena saya dia mendapatkan kesulitan, saya memohon dimaafkan. Begitulah perkataan terakhir Frank, hingga tibalah pengadilan menghukumnya mati di kursi listrik penjara Sing Sing. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.